Tuhan pasti menaruh hikmat dalam hidupmu. Iya. Tergantung apakah kamu mau pakai talenta, apakah kamu mau pakai talenta dalam hidupmu Atau dikubur. untuk menolong orang lain, atau hanya kamu simpan untuk dirimu sendiri. Merek itu memblok saya, menghapus data saya, jadi saya harus terima merek-merek lain. Saya 20 tahun setia sama dia, 15 tahun lah tepatnya aku setia sama dia. Hasilnya ya sia-sia. Tidak ada yang mungkin dikorbankan. Tuhan nggak pernah. Sampai Abraham, Ishak pun tidak dikorbankan kan. Iya. Tuhan menyiapkan kambing kan. Artinya dalam hidupmu itu percayalah. Tuhan akan memberkati hidupmu dengan damai dan sejahtera. Wah. Di podcast ini aku berani ngomong, aku sayang banget sama mereka. Aku nggak mau mereka itu kehilangan aku trauma lihat papaku kecelakaan itu, mamaku nggak punya income, nggak punya tabungan. Iya. Hidupku berat, Pian. Aku Buat bener-bener Tommy. takut sama miskin. Kalau orang yang bisa tidur, sekalipun itu mungkin di rumah yang gubuk, tapi kalau dia bisa tidur dengan lelap, kamu boleh bersyukur. Tuhan begitu sayang sama kamu. Karena banyak orang yang di rumah sakit mewah, mereka nggak bisa tidur. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Koh Tommy Wong. Ya. Ya, kalau teman-teman yang main Instagram, sosial media kayaknya pasti tahu sih. Banyak yang tahu lah. Koh Tommy sering seliweran di timeline tentang memotivasi ya kok seringnya. Tepatnya mungkin pengalaman aja lah ya. Sharing pengalaman ya. Banyak yang pikir saya motivator, but not. Actually not. Actually not. Ya, benar-benar tidak sih sama sekali. Yang ada malah teman di dunia motivator yang sebenarnya sih itu kejadian unik sih Rian. Iya. Itu pas pandemi ada motivator yang ya very famous lah di Indonesia. Iya. Dia ke Mall Puri Indah, tempatnya tokonya Koh Tommy. Ya. Jadi dia itu nyariin Koh Tommy, terus nggak ketemu, terus ya dia nggak tahu kalau saya lagi di food court itu lagi nangis, tapi bukan nangis yang udah nangis yang kayak nangis pengusaha itu udah bukan nangis air mata ya. Waktu itu kan saya kolaps gitu, dikhianatin partner, jadi saya itu sudah mimisan dan iya karena depan toko saya itu kan sebenarnya kalau teman-teman main ke Puri Indah itu kan tahu kalau toko saya itu dua-duanya itu berhadapan gitu loh. Tapi yang satu itu ya karena ya permasalahan yang ada itu akhirnya saya harus angkat kaki. Saya di toko yang sekarang ini kan. Wah, nyesek banget. Jadi tiap hari ibaratnya kamu lihat apa Punyamu yang mantan yang kamu pacari tapi nikahnya sama orang lain kan sakit gitu loh ya ibaratnya. Jadi ya sudahlah, pegawai saya bilang, "Kok daripada Koko bahaya mendingan Koko ke food court." Ya saya ke food court, saya duduk aja di situ termenung gitu. Saya bertanya apa yang terjadi dalam hidup saya. Perenungan itu cukup lama gitu. Nah, motivator itu dia ke atas, mungkin dikasih tahu. Dia lewat, dia bilang, "Hai Koh Tommy, lama nggak ketemu," gitu ya kan. Dan kemudian dia mampir, dia duduk di depan saya. Ya itulah, disitulah. Dia duduk, saya lihat dia, ya sama-sama senyum. Tapi ya nggak lama itu tiba-tiba dia nangisnya lebih parah dari saya. Loh, dia nangis. Nah, jadi saya bingung gitu dalam hati saya gini. Waktu dia datang, saya sudah senang. iya. Saya bilang, thanks God, you send me, kamu kirim saya seorang motivator yang baik, sahabat saya, yang siapa tahu dia bisa motivasi saya. Iya. Wah, saya bisa bangkit gitu loh. Ternyata ini makanya saya kayak merasakan lagi pain-nya gitu. Dia nangisnya parah banget. Terus saya bertanya sama dia, apa yang terjadi? Dan dia cerita. Itu kode dia ternyata lebih parah daripada apa yang Koh Tommy alamin. Wow. Tetapi di mata saya nggak tahu kenapa kok kayaknya mudah ya. Yang kamu alami itu mudah gitu loh. Buat dia tuh tuh. Nah, jadi saya kasih tahu way out-nya. Lucunya di saat saya lagi begitu stuck, begitu pusing dengan kondisi yang ada, malah saya bisa melihat dengan helikopter view bagaimana problemnya teman saya ini, dan saya kasih jalan keluar, way out, selesai. Wow. Beres. Tapi in that moment aku janji sama Tuhan begini, Tuhan izinkan aku menolong dia, apapun yang terjadi pada diriku, setidaknya gitu loh, I surrender to you gitu loh. Aku udah gak tahu aku harus gimana, tapi
kasihlah aku kesempatan untuk nolong orang ini. Nggak tega gitu. Padahal aku sebenarnya udah pikir kayaknya gue udahan nih. Gitu loh. Waktu itu banyak berulang kali dalam hati saya, Udahan aja. I wanna give up gitu. Maksudnya aku kecewa sih gitu dengan keadaan yang ada. Aku nggak masalah apapun, tapi kok bisa kayak gini keadaannya. Iya. Ya teman-teman tahu mungkin cerita sebelum-sebelumnya kan. Jadi saya pikir gini, kalau suruh bordir aku nggak mau. Karena aku anak Tuhan, aku nggak mau lakukan itu. Bukan ke arah Tetapi situ ya? bulak-balik aku tuh sering kali ngomong, Tuhan angkat ambil nyawaku, aku Jadi nggak mau. bukan ngambil diri sendiri, cuman minta Tuhan. Aku minta ambil Tuhan ngambil, tapi Tuhan nggak ngambil gitu loh. Dan waktu itu aku bilang, Tuhan izinkan paling tidak aku selesaikan urusan dia ini. Dan karena ini singkat cerita selesai, 5 tahun kemudian kami nggak bertemu, tapi one day dia di acara TV dan dia very famous, Iya. dan dia ngomong, Kotomi itu motivator Indonesia, dan aku akan ngundang dia. Oh, dari situ Ya, ya. nah disitulah aku dikenal sebagai motivator, which is itu akhirnya beberapa motivator Indonesia itu datang ke tokoku untuk Coaching. konsultasi. Coaching. I don't know. Iya. Just really I don't know. I'm not a coach, I'm not a motivator. Aku berani declare di podcast ini aja Iya. bahwa labeling yang dikasih sama teman-teman, aku thank you, it's an honor, but I'm not a motivator, I'm not a coach. Thank you kalau kalian merasa seperti itu, terbantu dalam hidup, aku sudah thank you. Berarti dari titik di mana Kotomi mohon sama Tuhan untuk membantu masalahnya teman, malah Kotomi dapat sesuatu berkat. Iya, yang dan di situ terstruktur. aku dapetin quote gini, saat kamu memikirkan dirimu, kamu hanya bisa berkutat di dalam kubangan itu. Tapi saat kamu menolong orang lain, Tuhan menolong kamu. Oh, Nah, super. itu yang aku dapetin itu. Saat kamu hanya mementingkan dirimu, maka Tuhan menolong orang lain. Karena kamu dikasih power, dikasih resource, kamu nggak pakai. Betul. Tapi saat kamu menolong orang lain, Tuhan menolong dirimu. Dan yang sungguh saya bersyukur, puji Tuhan, saat saya sibuk menolong orang lain itu, ternyata permasalahan saya Pelan-pelan diselesaikan sama selesai Tuhan. juga. Diselesaikan Tuhan. Diselesaikan Tuhan. Jadi kayak So beautiful. wah, keren ya kok. Jadi latar belakang ini back lagi ya. Latar belakang Kotomi sebenarnya businessman. Businessman. Saya Businessman. real businessman 20 tahun. Jadi motivator itu bukan motivator. No. Real businessman ya. Iya, Bisnisnya banyak di- aja yang merasa kayak, wah terbantu nih. Saya main ke toko, beli aksesoris, beli handphone, tanya-tanya sedikit sama Kotomi, terbantu. Ya saya nggak tahu dari mana itu, tapi yang menurut aku, Tuhan pasti menaruh hikmat dalam hidupmu. Iya. Tergantung apakah kamu mau pakai talenta itu. Kan ada kisah Iya. perumpamaan 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Apakah kamu mau pakai talenta dalam hidupmu Atau dikubur. untuk menolong orang lain, atau hanya kamu simpan untuk dirimu sendiri? Iya, itu pilihan ya kok. Nah, Kotomi juga waktu jatuh-jatuhnya itu kan. Terus pergumulan Kotomi kan waktu di food court itu sampai down terus mungkin mimisan itu. Nah, untuk bounce back-nya tuh gimana tuh Kotomi waktu itu? Nggak ada. Terasanya. Kalau dipikir-pikir aku mungkin berulang kali aku nggak kepingin ya menceritakan hal ini. Tetapi ya karena untuk kebaikan teman-teman, siapa tahu Iya. saat ini ada yang kalah trading, Iya. mungkin kena pecat, PHK, lagi banyak, dan mungkin loss, bangkrut dalam bisnis. I think kalau bicara bounce back, Iya, rebound, nggak Rebound. semudah itu sih. nggak semudah. Lu lagi miskin, siapa yang mau peduli sama lu? Ibaratnya kayak kamu jatuh ke dalam got, begitu kamu bangkit setengah mati, tapi kan kamu lagi kotor, Iya. bau. Kamu mau minta tolong orang, mau peluk, siapa yang mau? Ibaratnya kamu mau utang sama orang, siapa yang mau minjemin juga? Iya. Nggak ada. Dan aku baru nyadar sih Rian, ternyata kalau jadi orang miskin itu sangat menjijikan. Sangat Menjijikan itu bukan dalam artian cuma jijik kotor, tetapi orang-orang itu melihat kita itu kayak you are nothing, you are not my friend anymore. Kamu udah bukan temanku lagi, kamu nggak masuk circleku. Jadi kayak kasihan banget kalau lihat orang miskin itu. Rasanya sih kalau misalnya gini, kalau memang kamu terlahir miskin, terus kamu bergerak, kamu berhasil kaya itu oke. Iya. Tapi kalau kamu udah sempat mengecap kekayaan, lalu tiba-tiba kamu miskin, wah itu rasanya tadinya kamu naik Mercy, naik mobil balap, punya villa, punya kondo, ya kan? Bahkan saya punya salah satu yang tertinggi di daerah
Jakarta Barat ini, Iya. Hilang. wah ibaratnya bayangin aku sampai lihat tempat towerku tuh, penthouseku tuh dari tempat grogol, bus tempat grogol itu ketika aku nganterin putriku. Itu Oh, yang nganter. one day ketika aku cuma bilang sama putriku, dulu kita di sana ya. Duh. Itu air mata ngalir sih, Nyesek banget tuh. sesek banget sih. Jadi kayak once aku pernah ada di situ, tapi kenapa aku Sekarang dibawa? aku di sini. Iya, jadi mungkin buat Kotomi Ya. memang nggak mudah untuk dengerin motivasi, dengerin apapun. Pada saat kamu jatuh miskin, kamu mau bounce back itu, I know it's not easy, but you have to believe in yourself. Kamu harus percaya sama dirimu. Saat kamu lagi terpuruk, terjatuh dalam gelap itu, memang sudah nggak ada orang di sisimu. Tetapi Hilang kalau semua itu. iya, tapi kalau kamu mau kurung dirimu dalam kamar yang gelap, bayanganmu pun akan meninggalkan kamu. Wah, Iya kan? segitunya. Iya, jadi yuk, kalau dari Kotomi, pengalamanku, kamu harus bisa lupakan saja, ikhlaskan saja semua yang sudah pernah kamu peroleh. Kamu yakini bahwa ini ada sebuah perjalanan baru, ada sebuah maksud Tuhan di depan. Tuhan yang sayang sama kamu, yang telah menitipkan semua yang kemarin itu, Dia juga yang akan menitipkan kepada kamu sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu beriman, kalau kamu percaya. Ya. Tapi kamu harus lepasin dulu. Kayak kalau di kisah Alkitab itu ada Abraham. Ya, Abraham. Dia diminta untuk keluar, untuk mendapatkan tanah yang bagus. Ya. But choice-nya adalah kamu harus meninggalkan tempat. Israel, ya, dia harus meninggalkan Mesir. Ya. 40 tahun baru bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi, at that moment, aku nggak tahu. Nggak semudah kata-kata ini sih. Ya. Jadi, day by day, aku cuma jalanin hidupku kayak, Tuhan kapan ngambil aku? Tuhan kapan ngambil aku? Oh, Aku masih dengan pikiran ya, seperti itu terus. dan aku mungkin bisa nasihatin teman-teman gini, pada saat itu kamu udah jangan nyari-nyari temen untuk ngutang, jangan. Jangan. Tapi kamu berdamai sama dirimu, nomor satu. Dua, kamu datang ke rumah ibadah, bicara terus terang sama Tuhan. bicara sama Tuhan. Kadang orang bilang Iya. mana Tuhan gitu kan. Iya. Dan lucunya pada saat mau utang Iya. itu nggak pernah ngajak-ngajak Tuhan. Tapi kalau pas sudah bangkrut, nah Tuhan nomor satu yang dicari kan. Ditarik Tuhan. Iya, ya makanya. Jadi cari sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jangan menjudge hamba Tuhan lagi. Ya. Datang ke dia, minta dia yang doakan kamu. Mungkin kalau kamu ada salah, doamu itu sudah tidak tembus ke langit. Tapi kamu harus minta hamba Tuhan yang doain kamu, minta pengurapannya. Mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin agama lain, ya carilah tokoh agama kalian, minta didoakan. Saya meyakini semua, saya menghormati semua lah ya. Terus kemudian di perjalanan bukan mencari utang, minjem kemana-mana. Jangan gini, ini pengalaman hidup Kotomi. Iya. Kamu harus seperti Daud yang melihat Goliat itu besar. Semua orang takut. Kemiskinan, kebangkrutan itu besar, berat buat kamu. Tapi kamu harus tahu, Tuhan pula yang mengirim kamu ke medan perang ini. Waktu itu Daud menjadi satu pivotnya Kotomi sih. Segini besarnya pertarungan yang harus aku lewati. How come? Masalah itu Iya, sangat tapi besar. ternyata dengan satu batu yang kecil, masalah itu bisa terselesaikan kan? Berarti Tuhan yang memberkati Daud, Tuhan juga yang akan memberkati kamu kan? Yang penting kamu berani masuk ke medan pertempuran itu. Iya. Ya kamu harus melangkah kembali. Bukan cari orang, cari kerjaan. Saya mau ngomong dulu, bukan Iya. cari utang, cari kerjaan. Kokoh, belum dapat kerjaan. Balik lagi, dari cari kerjaan, balik ke sini. Ke nomor 2 tadi. Iya. Tanya sama Pak Pendeta. Konsultasi. Pak Pendeta itu, Kotomi mau kasih tips buat teman-teman ya. Pak Pendeta itu punya database. Dari orang yang paling miskin pun sampai orang yang paling kaya, dia tahu. Jemaat dia pasti kenal. Dia ada koneksi juga. Iya, dia ada koneksi. Networking yang terbaik itu ada di hamba Tuhan. Ini tips buat teman-teman semua. Bisa diakses langsung. Iya, daripada kamu tiap hari, kamu kena mental loh. Iya. Aku ngerti kesusahan itu ya. Iya. Kebetulan Kotomi nggak mau jalanin. Minjem uang, Jangan kayak teks, gitu. SMS, WA. Nggak dibaca ataupun mungkin kamu kirim ke orang yang kamu dulunya kenal baik.
dia nggak bales ataupun dia bales dengan kata kasar, lu akan lebih sakit hati lagi, lu kena mental. Nggak usah cari kerjaan, nggak dapat kerjaan, datang ke tempatnya hamba Tuhan, minta tolong dia, Pak, ada nggak kenalan resource, saya Bapak yang presentasi. Iya. Kalau kita, nih aku kasih tips ya, kalau kamu bawa lamaranmu ke perusahaan, Iya. kemungkinan kamu harus bersaing dengan banyak orang, masih bisa kemungkinan kamu ditolak kan? Iya. Tapi kalau Pak Pendeta. hamba Tuhan yang referensi di depan seorang konglomerat, Iya. saya ini anak Tuhan, sudah 3 bulan dia kerja di tempat saya, orangnya baik, kamu boleh pakai. Langsung Referensi itulah yang akan mengangkat kamu kayak Yusuf diangkat dari penjara oleh Perdana Menteri kepada si Raja kan. Iya. Dikenalin kan ibaratnya, koneksi dalamnya. Kalau ini sudah selesai, kembali ke hamba Tuhan, Iya. maka kamu harus tetap kembali ke nomor 1 lagi. Berdamai sama dirimu, circle yang dulu memang pernah bersamamu, ya sudah kamu nggak usah baperan lagi. Iya. Jangan tiba-tiba, wah sekarang gue sudah kerja, tapi gue kalah level sama temen gue yang nggak udah usah kayak dibikin. udah. Kamu akan ketemu dengan teman-teman baru. Jadi kayak pindah Enjoy your ke journey. kolam baru ya. Enjoy your journey. Pindah. Kamu akan ketemu dengan sebuah lingkungan baru, sebuah circle baru. Bisa jadi teman-temanmu yang lama itu, kalau kamu terus-terusan masih sama dia, kamu bisa terjerumus dalam keadaan yang lebih parah. Tuhan punya cara untuk mengangkat kamu, Pindahkan. memindahkan kamu untuk ketemu dengan orang-orang yang berarti dalam hidupmu. Wah. Orang-orang yang menghargai value-mu. Betul. Betul. Mereka dulu cuma menghargai mobilmu, bajumu, jam tanganmu, ya Fisik. apapun yang kamu punya. Fisik. Tetapi teman yang berjalan bersamamu di saat kamu lagi miskin itu, di saat kamu lagi titik terendah itu adalah sahabat sejati dalam hidupmu. Sahabat Jangan setiawan. dilupakan itu. Sahabat Iya. setiawan. Biasanya itu cuman tinggal 2 apa 3 dari mungkin 500 orang yang kamu kenal. Percaya deh. Dan It itu- works. Dan itu Ya. dipilihkan Tuhan ya, Bu, pasti. Ya, itu pilihan Tuhan. Makanya mahal. Nah, keren banget tuh. Kalau Kotomi sendiri kalau misal bisnisnya juga di aksesoris ya, Bu. Salah. Terus waktu itu mulai awal lagi tuh juga memulai bisnis yang sama atau gimana, Bu? Tetap. Tapi tertati-tati. Jadi merek itu memblok saya, menghapus data saya. Jadi saya harus terima merek-merek lain. Saya 20 tahun setia sama dia, 15 tahun lah tepatnya aku setia sama dia. Hasilnya ya sia-sia. Makanya pas pulang ke rumah aku lihat piagam begitu banyak yang aku dapat, penghargaan yang aku Nothing dapat ya. di Korea, di Amerika, dan di berbagai pancanegara. Aku banting semuanya, aku buang ke tong sampah. Dibuang semua. Buang semua, aku rasa Rasanya hancur. penghargaan dari manusia itu sia-sia. Penghargaan dari Ya, manusia. tetapi pemberian Tuhan dalam hidupmu itulah anugerah yang luar biasa. Itu berarti momen-momen Kotomi menyingkirkan semua penghargaan manusia dan menggantikannya dengan Iya, aku bolak-balik naik ke panggung sih untuk terima itu. Tapi tiap kali aku naik panggung itu aku sedih sih sebenarnya, dalam hati. Sometimes aku mikir gini, karena dulu aku punya riwayat sebagai anak yang gagal kan. Aku sekolah tidak sepintar adikku. Adikku kan sekarang salah satu profesor di universitas luar negeri yang luar biasa. Dulu adikku sekolahnya pintar sekali, aku cuma bisa jadi kuli daripada mamaku. Aku sayang mamaku. Tapi apa mau kata, dalam IQ, dalam kalah. Ya aku cuma juara 3 di sekolah. Sepandai-pandainya aku dari ranking yang berandal gitu 20-30, aku akhirnya berusaha gitu ya. Top-topnya aku cuma bisa ranking 3. maksimal It's itu ya. really hard. Makanya aku mungkin pesen buat para orang tua, jangan pernah mengcompare monyet dengan ikan. Ketika kamu minta monyet untuk berenang, dia nggak bisa gitu. Sepandai-pandainya monyet berenang, nggak mungkin dia lawan ikan gitu loh. Aku hanya bisa di ranking 3. Tapi dengan bangganya aku bawa pulang rapotku, yang ada aku malah cuman dikasari kata-kata oleh almarhum ibuku waktu itu aku, tapi ya nggak apa-apa sih gitu loh. Di kemudian, mungkin masa cuman lalu di ya, saat itu aku sakit sekali. Dia bilang, ya kata-kata yang ada awalan go itu ya, gitu ya, go gitu ya, yang sekarang lagi viral, go gitu ya, ya kan, ya yang nge-gym aja dibilang go aja sakit, apalagi kalau yang nge-gym. ya apa yang ngerapot ya gitu kan. Iya, dibilang go. Lihat adikmu begitu pandainya gitu kan, begitu membanggakan orang tua. Apa kamu gitu? Aku merasa kayak dia itu dari dulu
ranking 1, beredarnya ranking 1 sampai ranking 5. Iya. Itu nggak sulit buat dia. Tapi buat aku, kamu nggak lihat progresku. Aku dari ranking 30 sampai ke Naik 3. ke 3. It's really hard, Mom. I just wanna say that. Hmm. So, orang tua, lewat podcast ini Koko pengen ngomong. Kadang kamu harus lihat bukan labeling angka ulangan dapatnya berapa. Hargai proses mereka berjuangnya. Ketika ada satu orang yang juara 1, yes, kamu keren. Tapi kamu pernah pikir nggak perasaan temen di posisi 30, 28 yang akan pulang ke rumah, mereka seperti apa? At that moment, aku feel gitu. Makanya pas di panggung itu ketika terima penghargaan, sebenarnya aku lihat di penonton bawah itu banyak yang jealous, banyak yang susah untuk tepuk tangan. Dan di situ Kotomi ngerti sih satu hal. Ketika kamu meraih suatu penghargaan, sebenarnya di luar sana lagi ada pengorbanan. Oh, Jadi, betul. jadi dalam hidup ini udahlah, nggak usah terlalu yang kayak maksa gitu. Dulu aku maksa diriku sih, aku takut miskin. Tapi ini satu, ya buat teman-teman semua ya, satu perjalanan hidup, pengalaman hidup yang menurut aku sangat berharga buat kalian. Iya. Ojo ngoyo, bahasa Ojo Jawanya ngoyo, itu, iya. ojo ngoyo. Nggak usah terlalu nge-push. Aku Forsir. dulu forsir, karena ada di kalimat. Tapi ini bukan berarti disalahartikan ya. Iya. Jadi tidur melulu. Tuhan memberkati orang yang tidur. dicintainya pada saat mereka tidur. Aku tuh dulu nggak bisa tidur, Yan. Omsetku itu sampai miliaran itu aku nggak bisa tidur. Nggak damai sejahtera. Aku di Las Vegas, di Caesar Palace, di tempat yang mungkin kalau orang di bioskop nonton, wah itu keren banget yang ada air mancurnya apa. Aku tuh tidur di situ, Dan nggak bisa dikasih di situ. Dan nggak bisa tidur. Aku cuma di lobby cari wifi, zamannya BlackBerry. Jadi kenapa? Ya karena aku takut kalau di kamar aku nanti rebah tidur. Di Indonesia kan lagi siang, di Amerika kan malam. Aku harus Ngecekin pantau terus. harga, Ngecekin cabangku banyak, karyawanku. Jadi di saat lagi waktu jalan-jalan, aku nggak bisa jalan-jalan, aku tertidur di bus. Di saat ketika, ya kan perbedaan waktu. Iya. Di saat malam hari, aku kan dapat penghargaan itu, malam hari orang-orang tidur, aku nggak tidur. Karena omsetku besar, aku mantau terus. Waduh. Jadi kayak nggak damai sejahtera banget. Even di top of the world itu belum tentu mereka bisa Iya, tentram jadi gini, gitu ya. bukan berarti kita, bukan kita nggak berusaha. Iya. Kekayaan itu berkat Tuhan. Itu yang harus dimaknai. Seberapa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, itulah kekayaan sejati. Iya. Yang bisa kamu nikmati. Nggak perlu kamu iri dengan orang lain. Kamu harus berusaha dengan baik, ya, berdoa dan berusaha. Tapi dalam usahamu, jangan sampai kamu forsir dengan mengorbankan kesehatanmu, mengorbankan dirimu. Seringkali kan orang bilang gini, kamu tuh keluarga itu nggak tahu diri, aku kerja setengah mati, aku mengorbankan diriku. Sama pacar juga gitu kan. Kamu nggak tahu, saking cintanya aku sama kamu, aku korbankan diriku. Kalau cinta, kalau memang itu berkat, tidak mungkin ada pengorbanan. Tidak ada yang mungkin dikorbankan. Tuhan nggak pernah. Sampai Abraham, Ishak pun tidak dikorbankan kan. Iya. Tuhan menyiapkan kambing kan. Artinya dalam hidupmu itu percayalah. Pada saat kamu harus istirahat, ya kamu harus istirahat. Pada saat kamu kerja, ya harus kerja. Tuhan akan memberkati hidupmu dengan damai dan sejahtera. Wah. Jadi waktu itu kan Kotomi juga terlalu hektik, jadi kayaknya nggak bisa tenang. Kalau aku sampai sakit kuning sih. Kalau dibandingkan sekarang, maksudnya sekarang kan juga. Sekarang aku rasa fasenya di dirinya Kotomi. Jauh sih, jauh banget. Jauh sekali. Jadi aku merasa lebih secara kesehatan lebih sehat. Aku ketemu orang juga nggak temperamental. Dulu aku temperamental banget, aku introvert, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Sama sekali aku hanya bisa dengan BlackBerry-ku. Cuman bisa texting doang. Kalau aku marah, aku bisa hancurin barang. Ya, I'm a bad temper. Sama orang cepat sekali berkelahi. Sumbu pendek ya kok? Iya, sumbu pendek. But in journey gitu, dalam perjalanan, I know, it's not easy. Yeah. Nggak gampang buat teman-teman, nggak semudah kata-kata motivasi. Tuhan mau pakai caranya dia untuk merubah kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu terasa nggak sih kok? Maksudnya terasa
dari jangka perubahannya Kotomi dari yang sangat sumbu pendek bisa sekarang bisa lebih tenang, terus bisa memberikan mungkin motivasi buat orang lain juga, terus bisa ngomong di depan umum juga. Itu fasenya Buat aku dulu kalau punya 12 kendaraan mewah yang aku parkirkan di penthouse, itu luxury yang nikmatnya luar biasa. Tapi aku nggak pernah pamerkan, aku cuman panasin aja kendaraan itu, dan aku buang-buang uang. Tapi sekarang aku merasa bahwa sebenarnya itu tetap adalah sebuah kesenangan. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan, beda. Kesenangan dengan kebahagiaan beda. Kebahagiaan itu levelnya di atas kesenangan, jauh di atas kesenangan. Kalau kamu bahagia, kamu pasti senang. Kalau bahagia pasti senang. Tapi kamu senang belum tentu kamu bahagia. Oh iya benar sih. Karena di dalam senang belum tentu ada damai dan sejahtera. Wah iya betul banget ya. Jadi aku berhasil mencapai level yang lebih tinggi lagi. I feel peace, I feel damai, I feel sejahtera, I feel bahagia. Wah. Dulu aku panik kalau one day aku pergi. Aku kan punya papa yang kecelakaan. Jadi hidupku berantakan, aku harus masuk dunia jalanan, pensil ditancapkan nih. Dian kalau mau lihat masih ada. Itu ya kan? Kelas berapa itu kok ditancap? Itu waktu itu paling kelas 3 SD. Saya sudah harus kepahitan seperti itu. Kenapa masalahnya kok? Ya papa meninggal. Papa meninggal, papa kan keluarga kaya. Papa kecelakaan, perebutan warisan, paman saya berusaha nyingkirin saya. Anak kelas 3 SD? Ya kan mama dibikin sampai sakit. Kalau di teman-teman lihat di YouTube kan udah banyak ya dirisakan. Mama saya akhirnya kena gangguan jiwa, dibawa keluarganya berobat ke Jakarta. Aku tertinggal di Surabaya. Dan sebagai sinyo, anak kulit putih masuk ke dunia jalanan Madura, it's not easy. Sundut rokok, kalau jualan koran nggak habis, tangan dibentang di meja, pensil tancepin, patahin. Ini arangnya kan ada. Berapa butir ini kalau dipikir-pikir. Tapi karya Tuhan yang indah, tak satu pun tulang dipatahkan. Saraf yang mengalami masalah. One day ketika aku udah kaya raya, aku tanya sama dokter kan, berobat kan, dokter bilang nggak apa-apa, ini udah telanjur gitu loh. Iya, dokternya malah bercanda gitu loh. Dia nggak merasa sedih atau apa, dia bilang ya inilah pemberian, the gift in your life gitu, yang membuat kamu jadi punya satu memori kan, bahwa segala sesuatu itu kadang memang sakit. Tetapi kamu kalau bisa memaknai bahwa ada berkat Tuhan di dalam rasa sakit itu, di saat kamu lagi sakit, masihkah kamu bersyukur pada Tuhan? Karena ada satu ayat sih yang membuat Koko tersadar. Ayat itu di kitab Ayub. Pasal 2. Iya pasal 2. Di situ ada kata-kata yang sakit dari istrinya, bahwa dalam kondisi kamu udah borok, miskin, hancur seperti ini, masihkah kamu memanggil Tuhanmu? Dan Ayub menjawab itu menurut Koko sangat terharu sih sebenarnya. Apakah kita ini hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau terima yang buruk? Tuhan Maha memberi, Tuhan Maha mengambil. Terpujilah Tuhan. That's so beautiful. That's so beautiful. Kalau kamu dikasih sama Tuhan, kamu bersyukur. Tapi ketika kamu diambil, kamu marah. Apa hakmu atas semua itu? Wow, Koko rasanya kayak thanks God. Thanks God buat aku yang anak miskin di jalanan, tertancap, tidak tertolong, tidak punya ayah, ibu sakit parah. Aku harus ngambil makanan dari sisa teman-temanku di sekolah. Aku demi supaya bisa makan itu, aku cuci piring, padahal bukan. Aku bilang sama ibu kantinnya, aku cuci piring, padahal itu makanan sisa mereka. Aku masukin ke dalam kantong plastik buat dimakan. Iya, dan aku dulu tuh nakal, Rian. Jadi itu lonceng sekolah kalau pas istirahat, aku diem-diem pergi bunyiin gitu loh. Karena aku udah nggak bisa sekolah waktu itu, kan nggak ada uang sekolah, mama udah nggak ada. Jadi bunyiin supaya mereka panik kan. Jadi biasa istirahat 15 menit, jadi mungkin 12 menit. Makanannya masih sisa. Nah itu, jadi aku bawa ke kantin, aku masukin semua ke dalam
kantong plastik campur, aku cuci, aku kasih ke ibu kantin bilang, tahu. aku nggak bisa gaji kamu loh, kayak gitu, kamu anak, ya maksudnya kamu siapa, bukan pegawai juga kan, dan dia juga nggak mampu kan, udah nggak apa-apa, ini sampahnya saya bawa pulang ya Bu, saya bersihin, saya buangin, iya, padahal enggak, aku Dimakan. ke jalanan, aku ambil rokok, aku mandang langit, Papa di mana, Papa tahu nggak keadaan aku seperti ini, so not easy ya. Lalu itu yang membuat aku jadi kayak takut sama miskin. Makanya aku kerja rajin sekali. Begitu dapat satu kesempatan untuk jadi seorang pengusaha yang merantau ke Jakarta sukses di handphone, aku kerja pagi siang malam. Tetapi aku nggak punya waktu sama Tuhan. Aku orang Kristen, aku percaya, aku datang ke gereja. Tapi Rian mau tahu caranya aku ke gereja. Gimana? Aku ungkapin dalam podcast ini. Jadi kalau di gereja itu kan ada worship, Iya. ada puji-pujian. Iya. Ada khotbah. Iya. Rian tahu, aku kalkulasi loh Rian. Aku kalkulasi waktunya. Aku bilang gini, tokoku itu rame. Itu orang belum buka toko. Aku mau buka kunci itu udah ada mungkin berbaris kayak orang Udah kayak nunggu. kalau dulu tuh handphone itu bukan kayak sekarang yang kompetisinya parah. Iya. Dulu tuh handphone itu sesuatu yang dicari orang, dibutuhkan oleh orang. Aku masuk ke bisnis itu, Tuhan berkati aku luar biasa, tapi dengan berkat itu pula aku mengukur semuanya Tuhan dengan kalkulasi manusia. Jadi aku datang ke gereja, puji-pujian nggak perlu lah. Paling penting dengerin apa firman Tuhan dan dapat itu loh. Kalau kita sebelum pulang kan didoakan doa berkat, itu sajalah. Jadi aku selalu tunggu di menit di mana perhitungan itu. Ketika pendetanya udah ngomong khotbah, baru aku dengerin, terus aku tunggu dia punya doa berkat. Pulang kan sebenarnya masih ada pujian, masih ada tinggal dulu. kumpul-kumpul, langsung tak tinggal. Menurut aku, dalam perjalanan hidupku, aku melihat itu gini. Aku tidak memuliakan Tuhan. Tuhan senang dengan kidung puji-pujian. Nggak bisa kita skip satu itu. Bagaimanapun dia ingin kita memuliakan dia. Iya. Sesudah kita worship, ketika hati kita sudah siap, kita baru bisa menerima firman Tuhan. Betul. Kalian tahu, kalau misalnya firman Tuhan itu dibawakan dalam waktu 30 menit, aku tuh ngitung gitu loh. 30 menit sama dengan berapa dalam aku punya pendapatan. Karena aku tuh saking rincinya dalam hidupku, aku tuh gak mau miskin. Jadi aku harus satu hari misalnya gini, kalau aku satu hari dapat 24 juta, berarti 1 jam aku dapat 1 juta. 1 juta berarti dalam waktu 1 jam, berarti aku 60 menit, itu aku masing-masing 1 menit itu harganya berapa? Gile, segitunya. Jadi kalau misalnya pendeta ngomongnya kelamaan sedikit saja, aku sudah gelisah. Dan menurut aku itu nggak benar. Itu nggak benar sih dalam hidupku. Dan untung Tuhan perbaiki hidupku. Tuhan sentuh hidupku. Aku sekarang kalau ke gereja itu aku bisa duduk, betul-betul menikmati worship, betul-betul bisa menikmati firman Tuhan, dan aku sampai doa berkat, dan aku tuh bisa sampai datang lebih awal ke gereja. Aku bilang, bahkan kadang-kadang gereja masih tutup pun aku datang gitu. Nunggu. Aku cuma bilang gini, Tuhan, terima kasih masih sayang sama aku. Jadikan aku orang yang disukai di hadapan Tuhan dan disukai di depan manusia. Yang utama Tuhan dulu. Iya, itu dia. Aku menyadari itu penuh semua. Wah. Dan aku menikmati firman Tuhan. Aku menikmati. Kalau fase-fase waktu Kotomi yang hektik banget kerja itu dari sudut pandang keluarga Kotomi gimana? Dari istri dan anak-anak? Jauh. Sangat Jauh hatinya dari jauh. Iya jauh. Aku jarang komunikasi sama mereka. Aku bisa cari restoran yang paling mewah, terus aku bilang, "Nak, kamu makan itu pilih aja sushi yang termahal atau apapun, masuk ke restoran itu. Terserah. Nanti kalau udah selesai makan, chat BBM papa. Anakku kecil-kecil itu sudah pakai BBM papa, nanti papa tinggal datang bayar. I don't Ditinggal have berarti? time. Iya, aku jarang punya waktu. Wow. Kalau aku punya waktu pun itu setiap hari Rabu, namanya happy day. Happy day. Jadi aku jemput mereka, aku ajak mereka makan yang paling mahal gitu. Itu aku pikir adalah kebahagiaan, but no. Mereka makan, tapi aku nggak pernah tahu bahwa anak perempuanku itu ternyata dia ranking 1 di sekolah itu seringkali di jam istirahat dia harus disiram air, bajunya dia basah semua. Ternyata dia bawa seragam dia ganti just untuk papanya nggak tahu kalau dia itu dibully di sekolahan.
Dia pulang dan dia duduk di mobil dengan tenang. Aku tanya dia, how's your day? Everything well? Oke, semuanya baik-baik saja. Victoria itu luar biasa dalam hidup. Menurut aku, ketika aku sudah berdamai dengan semua ini semua, aku nanya sama dia, kenapa kamu nggak cerita dulu kamu dibully di sekolah? Apa yang aku mau ceritakan sama kamu, Pak? Your time is money. Semua waktumu adalah uang. Kamu nggak punya waktu buat aku. Dan yang paling menyedihkan sih, Rian, dia ngomong gini, Papa selalu bilang, jadi orang nggak usah cengeng dalam hidup. Buat aku disiram air, aku dibully sama teman, itu nggak ada papanya dengan apa yang Papa lewati kan. Jadi aku harus tangguh. Kalau aku nanti nggak tangguh, kayak Dede itu adiknya, aku sering pukul. Karena menurut aku, kamu laki-laki kamu nggak tangguh gitu loh. Dan kerjanya cuma main game. Memalukan buat orang Chinese gitu loh. Papa punya usaha begini banyak, kamu cuma Main bisa santai-santai aja. Jadi Victoria itu anak perempuanku takut kalau aku mukul dia kayak aku mukul adiknya. Nah itu dia penyesalan yang aku rasakan, itu salah sih. Jadi hidup. waktu-waktu Itu salah sih. Waktu-waktu belasan tahun itu terbuang, bener-bener. Ya Maksudnya kayak aku hatinya sayang jauh. mereka, ya. Waktu Aku sayang itu banget sama mereka. hatinya jauh tapi ketika itu kok. Di podcast ini aku berani ngomong, aku sayang banget sama mereka. Aku nggak mau mereka itu kehilangan aku trauma lihat papaku kecelakaan itu. Mamaku nggak punya income, nggak punya tabungan. Hidupku berat, Pian. Hidupnya bener-bener berat Itu gitu. Aku nggak traumatis mau miskin banget lagi. Aku buat bener-bener Tommy. takut sama miskin. Jadi aku mengajari anak-anakku untuk tangguh gitu loh. Dan aku nggak betah dengan lihat dia santai. Jadi aku kayak mungkin anakku masih kecil sudah bagi brosur di mall. Aku suruh kerja gitu loh. Memang udah Dan dibiasain keras kerja sekali keras. bimbinganku gitu. But somehow ya bukan berarti semua itu adalah salah dan pahit. Anak-anakku sekarang dua-duanya suksesnya luar biasa sih. Tough semua. Mereka tough semua. Jadi ya Itu didikan mungkin keras. gini, di balik semua hal yang berat, sebenarnya kalau kamu mengerti, Tuhan itu selalu menyiapkan hal yang indah sih. Terpenting apakah kamu bisa menikmati. Gitu loh. Menyesali itu sudah berlalu, nggak bisa. Nggak bisa Nggak diapa-apain. ada yang harus disesali juga. Karena waktu itu kan aku mikir, tidak mungkin seorang ayah memukul anaknya sampai mati kan. Iya. Ya, jadi memang didik keras. Tapi di balik keras ada penyesalan, kenapa aku dulu begitu keras sama mereka. Tapi di sisi lain, karena keras itulah mereka sekarang jadi pribadi yang, seperti kata Rian, Tangguh itu. mereka jadi Tough. pribadi yang tangguh. Masing-masing punya tempat tinggal sendiri di usia muda, mereka sudah pekerjaan juga udah Settle matang. semua. So, ya kalau dulu ya, aku selalu khawatir kalau one day I'm gone, how mereka? Aku nggak mau terjadi pada mereka. Sekarang seperti itu. enggak. Ya, dulu aku bolak-balik bilang, Tuhan ambil hidupku. Iya. Dan Tuhan tidak ambil. Sekarang aku bilang mungkin lain cerita. Aku bilang, terima kasih Tuhan, anak-anakku sudah hebat, sudah oke. Kalau aku harus pergi pun aku tenang. Tetapi kalau memang kamu mau pakai hidupku untuk kemuliaan namamu. Wah, keren banget kok. Waduh. Iya. Kalau misalnya memang apa namanya? Didikan yang keras itu memang tadinya kan kayak mukul dan sebagainya. Mungkin Mungkin di podcast ini aku mau ngomong buat teman-teman, adik-adik yang mungkin kamu dengerin podcast ini, kalau dulu papamu atau mamamu ada nampar kamu, keras sama kamu, maafkan mereka. Kadang kita nggak pernah lihat dari point of view-nya mereka. Apa yang mungkin dialami di mereka. saat dulu mereka mengalami keadaan yang lebih keras dari kita, dan itu membentuk mereka seperti itu. Maafkan mereka, mungkin mereka punya latar belakang yang tidak sama seperti kamu. Apapun yang terjadi, kamu masih bisa melangkah ke depan. Dan ingat, kalau nanti kamu jadi orang tua, kamu jangan seperti mereka. Kamu bisa mengambil yang baiknya, mengeliminasi yang kurangnya. jadi jangan mengulangi Iya. luka yang sama yang kamu terima, karena hidup anak-anak itu bukan hidup kita. Iya. Kadang-kadang kita menyamakan ya kok. Iya. Kita kayaknya
aku kan dulu dididiknya seperti ini, jadi aku Iya. harus mendidik seperti ini. Betul, Tapi itu. sebenarnya belum tentu juga ya. Nggak seperti itu. Tapi juga nggak bisa dibiarkan bebas karena lebih bahaya lagi kalau Iya. kebebasan itu. Apalagi di era-era sekarang ini. Iya, Era-era itu dia. sekarang juga kan full gadget juga. Iya. Mungkin era-era anak-anaknya Kotomi juga belum gadget belum semasif sekarang ya, Bu? Iya, belum. Tapi ya karena papanya pengusaha gadget ya mereka udah punya duluan. Iya, nggak mungkin lah ya. Yang pasti. baru-baru cuman kan nggak secanggih sekarang mungkin ya. Untuk waktu itu termasuk canggih. Termasuk termasuk canggih, Rian. Kan memanjakan ya, jadi iya. kasih yang terbaik lah ya saat itu. Dan Iya. itu sebenarnya juga belum tentu benar juga ya, kok. Nggak benar juga sih. Nggak benar. Juga sih. Terus kalau Kotomi ada nggak sih di momen-momen sekarang yang maksudnya terasa begitu, oh ya sekarang memang hidupku tuh kan sudah dipakai Tuhan untuk mewartakan, untuk bicara di depan orang banyak demi kemuliaan Tuhan. Kayak Tuhan nyatakan, oh ya Tuhan sekarang ada di aku, ngomong lewat aku dan aku bisa berguna ke orang-orang lain. Itu titiknya mulai kapan itu, Bu? Ketika pandemi corona sih, banyak orang yang merasa, makanya julukan motivator itu kan muncul. Padahal I'm not gitu, Iya. aku businessman. Ketika Jadi, itu ketika corona itu, kok. Iya, ketika corona itu. Jadi ketika jam 10 malam, Ya. aku bingung kan, di mall tutup. Dia bener-bener nggak bisa akses kan. Jadi aku bingung gitu. Ya kalau aku sih masih bisa makan tabungan ya, ambil dari tabungan. Iya. Tapi bagaimana nasibnya dengan teman-temanku yang di komunitas, yang aku kenal. Jadi aku coba-coba untuk live gitu loh. Oh. Aku jam 10 malam iya, nyapa iya. mereka. Dan itu proses yang berjalan sampai 1 tahun, 2 tahun. Dan aku kaget, ternyata progres itu orang-orang yang masuk di situ merasa banyak dikuatkan sama aku. Networkingnya jadi bagus. Dan memang sebelumnya aku backgroundnya adalah ketua umum dari para pengusaha profesional salah satu komunitas kan. Iya. Jadi di momen itu ya aku matchingin, kadang-kadang bantuin dan kasih solusi, kasih tips. Somehow, some way, one day ya mereka bisa survive dan bahkan bisa sukses. Dan mereka thank you sama aku. Menurut aku sih Rian, dulu aku kalau lihat mobil mewahku itu, Iya. koleksi 12 sesuai dengan kalender, setiap bulan ganti satu mobil gitu ya koleksi. Itu keren. Tapi menurut aku ketika kita berhasil dapetin ucapan terima kasih orang yang tertolong dalam hidupnya karena perkataan kita, karena tindakan kita, karena buah pikiran kita, itu kebahagiaan yang kamu nggak bisa beli dengan uang. Bukan cuman kesenangan tapi Iya, kebahagiaan. aku bisa beli villa di Bali kalau tahu. Aku Iya. kan dulu usia 38 pengen pensiun. Iya. Aku nggak pengen kumpul, nggak kepengen ketemu orang sih. Introvert Jangan kan soalnya untuk ya. podcast seperti ini, ketemu orang aja aku nggak mau karena semua orang yang datang dalam hidupku, kamu bisa kasih kontribut apa ke aku. Jadi Hitungan manusia uangnya kan semua. ada. Hitungan manusia semua. Dihitung Iya. semua. Aku mau ketemu orang, ya ada kantaunya nggak? Kantau itu ada duitnya nggak? Kalau nggak kantong Kalau nggak nggak usah. ada, iya. Makanya ke rumah ibadah pun aku ukur kan. Dihitung sama Iya, Tuhan aja itu I'm a hitungan. Chinese berarti. point kalau orang bilang kan segala Chinese sesuatu point. dihitung pakai perhitungan uang. Tapi ya villa yang dibeli nggak pernah ditiduri. Aku tuh beli villa Iya. yang bener-bener sampai bantalnya, kalau ibarat ini disponsori oleh merek itu aku samain sama merek yang ada di salah satu hotel termewah di Jakarta. Aku cari, kok merek ini bagus banget ya? Beli. Dipakai, aku beli yang sama standarnya, sampai itu. Tapi kalian tahu, villa yang aku beli dari sejak bangun sampai selesai, tidak pernah satu malam pun aku tidur di situ. Bantal yang aku beli persis dengan hotel Belum mewah pernah termewah di dipakai. Jakarta saat itu, hurufnya R itu di daerah ya segitiga, itu bantalnya sama persis. Tapi bantal itu masih tersegel. Sampai aku bangkrut, aku jual ke orang NTT, itu bantalnya masih tersegel. Masih full baru semua. Nah, jadi kalau memang hartamu itu tidak diberkati Tuhan, tidak bisa kamu sentuh. Masih Itu yang aku disegel dapetin. Tuhan. Ya, aku nggak bilang Tuhan marah, Ya. bukan. Tetapi kalau itu tidak ada berkat Tuhan, kamu nggak bisa. Tidak diizinkan Ya. Tuhan. Padahal itu milik. Iya. Secara Sudah secara SHM, manusiawi sudah semua. sudah itu Secara punyanya hitungan Kotomi. manusia Iya. selalu itu sudah fix milikmu.
yang kamu pikir. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kamu menikmati, itu seperti kamu beli mobil mewah, begitu bisa kamu pakai. sudah masuk ke dalamnya, kamu tutup, kamu tetap akan merasakan ada satu hal yang hampa. Kamu bisa punya, tapi belum tentu kamu bisa menikmatinya. Karunia menikmati. Iya, makanya kalau orang yang bisa tidur, sekalipun itu mungkin di rumah yang gubuk, tapi kalau dia bisa tidur dengan lelap, kamu boleh bersyukur. Tuhan begitu sayang sama kamu. Karena banyak orang yang di rumah sakit mewah, mereka nggak bisa tidur. Banyak orang kaya yang malam hari tidak bisa tidur karena takut nanti uangnya diambil orang. Ada kekhawatiran. Makanya di situ Tommy merasa bahwa ternyata aku tuh sudah melekat pada dunia. Melekat dengan harta duniawi itu ya. Melekat pada labeling dari dunia. Jadi akhirnya, tapi nggak ada kebahagiaan di situ, Boy. Iya, Kesenangan belaka. Yang namanya melekat itu pas dicabut sama Tuhan pasti sakit. Pasti sakit luar biasa. Kan kita udah melekat, udah nempel kan. Tuhan tahu ini akan terjadi hal yang buruk. I think kalau memang waktu itu aku diizinkan terus-menerus, banyak hal yang ya mungkin salah. Di next, maybe kalau one day aku diundang lagi di podcastnya kalian, aku akan ceritain ya tentang apa bahayanya kalau andai kata Tommy itu Tuhan izinkan untuk pensiun di usia 38. Sekarang sudah terbuka semua, aku sudah lihat semua. Itu it's a long journey, itu nantilah dia kalau diundang lagi. Tetapi satu poin menurut aku, dicabut dari melekat itu sakit. Tetapi kamu percaya, waktu Tuhan cabut, Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kamu hanya begitu saja. Dia sudah menyiapkan tanah yang subur untuk kamu bisa bertumbuh. Dipindahkan. Waktu kamu pikir ini pot bunga, kamu tumbuh di situ, tiap hari disirami, Sudah subur, sudah enak, kamu mungkin dipuji banyak orang, kamu sudah merasa, wah kamu mawar terindah. Tapi pas Tuhan pindahkan, kamu dicabut, kamu kehilangan kemuliaanmu di mata manusia. Dari tempat pot-pot kamu nggak ada. Tapi kamu nggak tahu, sebenarnya Tuhan lagi memindahkan kamu ke sebuah taman. Di mana kamu bisa grow lebih besar, wangimu bisa lebih semerbak, kamu bisa bertumbuh lebih indah. Itu yang kadang-kadang kamu belum tahu. Dicabut itu kan nggak enak. Nggak enak. Dan perlu waktu lama untuk kembali menyesuaikan dan sebagainya. Terus Tommy juga sempat share ya kayaknya di sosial media tentang ini beda lagi sih. Jadi kalau generasi sekarang tuh perlunya berbunyi dan terlihat. Itu maksudnya gimana sih? Iya. Kalau breakdownnya. Oke, gini. Jadi aku ada beberapa kali bilang bahwa attention is the new asset. Attention is the new asset. Iya, attention is the new asset. Jadi kalau orang dulu kan generasi milenial ataupun yang sebelumnya, itu banyak sekali yang asetnya adalah rumah, emas, logam mulia, dan whatever apapun itu, saham. Tapi sekarang attention is a new asset. Siapa yang bisa narik perhatian, itu dia akan mendapatkan kekayaan. Contohnya ya kayak kemarin mungkin baru saja viral ada satu kata-kata yang begitu menyakitkan buat kalangan orang gym yang diucapkan seorang anak muda, go ya kan, bukan ini ya, bukan driver online ya kan. Nah, memang sekarang makanan itu bisa diinstan dikirimkan secara go. Tetapi kata-kata tidak bisa seperti itu. Kata-kata tetap harus ada perkataan buah roh. Ibaratnya apa yang kamu ucapkan itu kan sebenarnya berasal dari hati dan pikiran. Iya, betul. Pikiranmu mungkin kamu mau cari attention, tetapi adakah hatimu tahu bahwa kata-kata itu akan menyakitkan orang? Gitu ya. Tommy bilang, kalau kamu masih miskin, berbunyilah. Maksudnya apa? Apakah bunyinya boleh menyakiti orang? Jelas enggak. Tetapi orang miskin itu dia harus berbunyi begini analoginya. Kalau kamu udah jatuh susah, kamu nggak bisa diam. Kalau kamu minta kerjaan sama orang, ditolak, ya paling cuma ditolak kan, nggak apa-apa kan. Tapi kan setidaknya kamu sudah berusaha. Jangan diam. Kalau kamu diam, kamu akan tenggelam. Dalam perjalanan Tommy untuk bangkit dari miskin, kembali on track bisa menuju ke kaya itu, adalah karena katakanlah Tommy punya kebangkrutan itu seperti kayak kapal terbang yang kecelakaan masuk ke dalam laut. Pada saat Tommy di tengah-tengah laut, mau diselamatkan helikopter. Helikopternya katakanlah ini adalah Tuhan maupun Tuhan mengirimkan bantuan orang. Akankah helikopter itu tahu di tengah-tengah lautan di mana posisi Tommy? Nggak tahu.
Iya, jadi Kan? ketika kamu lagi tenggelam, kan kamu harus kasih tanda ke Iya. atas kan. Hmm. Artinya kan kamu harus tangannya melambai kan melakukan suatu tindakan. Iya. Melakukan suatu tindakan itu kan artinya kamu bukan cari utang, Iya. cari ada yang hilang. Tapi kalau sekarang kamu mencari kerjaan, itu Hmm. kan lebih mudah dibanding kamu cari utang, Iya. ya kan? Iya. Cari kerjaan paling ditolak. Hmm. Kalau cari utang juga ditolak. Iya. Cuma bedanya adalah kerja itu pasti ada yang kasih kesempatan. Iya. Begitu kamu bersuara dan Hmm. kamu angkat, Hmm. helikopter akan bisa nolong kamu. Hmm. Sama seperti sekarang. Kalau kamu pinter, tapi kamu di media sosial kamu nggak bisa memanfaatkan, kamu nggak belajar, kamu nggak menggunakan, orang nggak tahu kamu, sehebat-hebatnya kamu, orang itu sekarang apa-apa itu etalasenya lihatnya kalau dulu ke mall itu etalasenya dia lihat di toko itu etalase yang bagus, kemungkinan besar dia beli barang. Hmm. Sama, Instagram maupun TikTok itu adalah etalase hidupnya kita. Hmm. Apa yang kamu tampilkan di situ, kemungkinan besar kalau memang kamu pandai menaruhnya, mendisplaynya dengan bagus, kamu akan dipilih sama orang, akan dibeli sama orang. Hmm. Makanya banyak banget profesor yang jago. Ini disclaimer, Iya. mereka itu jago banget, Kotomi akui jago banget, tapi mereka nggak diundang. Karena Kenapa nggak ya? ada Karena personal mereka branding memilih itu untuk ya. tidak keluar suara. Sedangkan ada, tanda kutip, mungkin orang yang bukan siapa-siapa. Tapi tiba-tiba dia keluar-keluar sedikit aja, dengan segala keterbatasannya dia. Dan itu viral, tiba-tiba dia diundang di mana-mana. Diundang Gitu kan? sana sini ya kok. Jadi, attention itu memang sebuah new Aset. asset. Tapi, bijaksanalah dalam mengelola asetmu. Jangan sampai nanti asetmu justru jadi jebakan buat kamu. Yang gitu ya. Iya. Jadi aset yang baik dan benar, yang Iya. benar dulu dan baik. Ya, itu Bisa. patokan barometernya. Iya. Jadi nggak cuma asal kita ngomong jelek tapi viral nggak gitu ya. Iya, Nah, gitu. mungkin Ko Tommy kalau Hmm. untuk teman-teman di sini yang mungkin untuk membuat bunyi-bunyian atau terlihat lebih baik, Iya. biar citranya tetap baik tapi berbunyi, terlihat tapi citranya biar tetap baik, gimana Ko Tommy pesannya? Berbunyi, Terlihat terlihat, tapi citranya baik. citranya baik. Iya. Orang baik itu harus menyuarakan kebaikannya. Kalau yang jahat saja pandai untuk mengemas pencitraannya, maka orang baik juga harus pencitraannya baik. Pencitraan baik baru bisa membuat orang lain terinspirasi untuk ikut berbuat baik. Dan ketika kamu pencitraan baik, Tommy bisa kasih satu pesan. Iya. Sekaligus mungkin ini pesan buat teman-teman yang nonton podcast ini. Iya. Saat kamu pencitraan baik di media sosial, saat kamu sudah melakukan segala yang baik, dan kamu tidak menyakiti orang, lalu kemudian kamu kayak diomongin dari belakang sama orang, wah dasar si Rian tuh pencitraan di media sosialnya dan sebagainya. Nggak apa-apa, it's okay. Kamu sedih ketika kamu diomongin orang, itu nggak apa-apa. Kamu diomongin di belakang sama orang, memang sakit dan itu membuat kamu sedih. But it's okay. It's okay kenapa? Begini, kalau kamu bisa bilang. Saat kamu diomongin orang di belakang, kamu sedih, it's okay. Karena apa? Itu memang udah tugasnya mereka. Karena ketika mereka ngomongin dirinya, nggak ada yang mau dengerin. Oh, makanya mereka ngomongin yang orang lain. Kita. Wah, keren banget. Iya. Bener. Berarti jangan buat yang mau pencitraan baik, kalau kamu memang benar-benar baik, nggak usah takut. Kalau kamu sampai diomongin orang, dan kamu melakukan itu hal yang benar, mereka yang baik akan mengcopy kamu, akan ngikutin kamu, akan terinspirasi oleh kamu. Tapi sekarang kenapa ada yang marah, ada yang kesal, ada yang sirik dan julitin kamu? Jawabannya cuma satu. Mereka nggak berhasil mengcopy kamu. Oh, fail to copy. Iya. Oke, gitu aja. Thank you banget Ko Tommy. Iya. Mungkin teman-teman buat yang pengen lihat Ko Tommy banyak sharing-sharing, lebih banyak di mana? Instagram ya, Bob? Ya, Instagram dan TikTok masih jalan terus lah. Karena menurut aku itu adalah sebuah platform media sosial di mana dulu orang mau sampai ke TV maupun ke bioskop, mereka butuh pengorbanan effort yang luar biasa untuk sampai jadi bintang film. Kadang hanya sebatas figuran.
Instagram dan TikTok adalah panggung yang terbaik saat ini untuk kamu menjadi aktor utama. Jadi, jadilah aktor utama Tuhan dan izinkan Tuhan menjadi sang sutradara. Oke, thank you banget Ko Tommy. Teman-teman jangan lupa yang nonton video ini jangan lupa di like, subscribe, komen-komen juga share. Apalagi kalau kamu kenal dengan Ko Tommy. Itu aja. Thank you. God bless.